Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Yudika Eniarti Simbolon dengan NPM 202115150168 dari kelas R8. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas ilmu kealaman dasar dengan judul jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan untuk menunjang tugas akhir saya. Berikut cuplikannya. Selanjutnya di sini ada pembahasannya, antara lain yang pertama pengertian sumber daya alam, yang kedua jenis-jenis sumber daya alam, yang ketiga hubungan sumber daya alam dan lingkungan, yang keempat pelestarian sumber daya alam, yang kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir ada games time. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian. Pengertian sumber daya alam dan lingkungan memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Sumber daya alam adalah bagian dari lingkungan yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti pangan, energi, dan bahan baku industri. Sementara itu, lingkungan yang menyediakan tempat, kondisi, serta proses alami yang memungkinkan sumber daya alam terbentuk dan tetap tersedia. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis sumber daya alam. Berikut merupakan jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam hayati, yang kedua itu sumber daya alam non hayati. Oke, selanjutnya next slide. Di sini ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya itu seperti ada hewan dan tumbuhan. Oke, selanjutnya di sini ada sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati dan bukan berasal dari makhluk hidup atau abiotik. Contohnya itu seperti batu bara, hasil tambang, matahari, udara, gas, air, tanah, dan minyak bumi. Oke, selanjutnya di sini ada hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Ada 3 antara lain. Yang pertama, lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam. Yang kedua, pelestarian lingkungan dapat membantu menjaga sumber daya alam. Yang terakhir, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak lingkungan. Selanjutnya di sini ada pelestarian sumber daya alam, ada 3. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Contohnya itu seperti kita membawa tas belanja sendiri dan menggunakan botol minum dan tempat makan yang bisa digunakan kembali. Yang kedua ada daur ulang atau recycling. Contohnya itu kita mengolah kertas bekas menjadi kertas baru dan kaca bekas menjadi kaca baru. Dan yang terakhir ada reboisasi dan penghijauan, penanaman kembali pohon dan hutan yang gundul. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan langkah yang sangat penting untuk mempertahankan keberadaan sumber daya alam. Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui pengelolaan yang bertanggung jawab seperti pemanfaatan sumber energi alternatif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk melindungi alam demi masa depan. Oke, yang terakhir di sini ada games time. Soal pertama adalah batu bara dan minyak bumi termasuk dalam jenis sumber daya alam apa? Di sini ada sumber daya alam energi alternatif dan yang di kanan sumber daya alam non hayati. Oke, jawaban yang soal pertama adalah jawaban yang paling benar adalah sumber daya alam non hayati. Batu bara dan minyak bumi bukan jenis sumber daya alam energi alternatif ya. Itu jawaban yang salah. Oke, games yang kedua, soal yang kedua adalah emas dan perak adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. True atau false? Oke, jawaban yang benar, emas dan perak adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jawabannya adalah false, karena emas dan perak itu tidak dapat diperbarui. Oke, selanjutnya jawaban yang salah adalah true, karena emas dan perak adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, bukan diperbarui.
Cukup sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.